Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kembali lagi dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu semua. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Kembali firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kita melihat kembali dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan ke lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Bagian yang kedua, kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-21, kembali lagi bagian di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampak diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dari pembacaan firman Tuhan kita, di pagi hari ini saya memberikan judul, Belajar dari Kebodohan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat peristiwa di dalam pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-21, bagaimana peristiwa di sana terlihat jelas, bagaimana para murid yang untuk kesekian kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Berarti sudah beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yang seharusnya mereka sudah harus yakin, sudah harus percaya bahwa yang menampakkan diri kepada mereka adalah Yesus. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi, ya, untuk kesekian kalinya. Ya, tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa para murid sedang mengalami situasi yang sulit. Kita bisa melihat bagaimana sikap dari mereka kembali lagi mengambil langkah yang salah, ya, melupakan perkataan Tuhan Yesus, tidak percaya dengan perkataan Maria Magdalena, dan bersikap bodoh dengan kembali lagi menjadi seorang nelayan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara soal kebodohan. Ya, saya juga punya pengalaman. Waktu kami sementara mau survei sekolah minggu. Ya, kami memakai mobil Carry warna hijau. Ini mobil yang sudah cukup tua sebenarnya, tapi dirawat dengan sangat baik. Tapi saat kami perjalanan sampai di sebuah jembatan, tiba-tiba saya tidak menyadari bahwa ternyata mobil tersebut suhunya sangat tinggi sekali. Lalu singkat cerita mobil tersebut mogok. Tiba-tiba saya melihat, wah, ini ternyata suhunya tinggi sekali. Ternyata air radiatornya itu bocor. Singkat cerita karena kami panik, secara khusus saya yang menyetir mobil panik, akhirnya saya mengambil air keran begitu, langsung menyiram radiator tersebut dengan air dingin. Mobil mesin panas, disiram dengan air dingin, tapi ternyata itu membuat mesin menjadi rusak, mesin menjadi retak. Saya berpikir, wah, kenapa saya tidak menunggu mesin tersebut dingin terlebih dahulu, ya, baru saya isi dengan air dingin untuk kembali melanjutkan perjalanan. Itu saya merasa itu kebodohan yang paling besar yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kepada kita agar kita kembali lagi mau belajar. Nah, firman Tuhan hari ini kembali akan mengingatkan kita agar kita belajar sehingga kita tidak lagi berbuat kebodohan. Artinya kalau tidak ada langkah untuk membetulkan, maka keputusan-keputusan bodoh kita yang buruk bisa menjadi kebiasaan, ya, yang kemudian akan membawa pengaruh buruk pada karakter kita. Kalau kita membaca Pengkhotbah 10 ayat 3, kita menjadi orang bodoh yang tumpul pikirannya, ya. Mari kita bersyukur Allah dapat menggunakan kebodohan-kebodohan kita untuk membentuk dan menghajar kita tentunya. Kalau kita kembali lagi melihat kehidupan kita, mari kita belajar lebih bersabar dan tidak terburu-buru tentunya dalam bersikap agar tidak terjadi kebodohan. Mari kita tidak mengambil keputusan saat emosi, ya, supaya tidak terjadi kebodohan. Mari kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari agar juga tidak terjadi kebodohan. Dan juga mari kita meminta nasihat dari orang yang lebih berpengalaman supaya kita tidak berbuat kebodohan. Kiranya firman Tuhan ini kembali lagi dapat menolong kita agar hari ini
kita dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan dan tidak membuat kebodohan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami, seringkali kami juga mungkin melakukan kebodohan, tapi kami lagi belajar untuk lebih tenang, tidak emosi, lebih bersabar, dan tentunya melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati apa yang kami kerjakan hari ini, berkati orang-orang yang kami kasihi, tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.